Oke, perkenalkan nama saya Dinar. Ah, Sungguh nggak bisa berkata-kata ya. Pokoknya apalagi mendengarkan cerita dari Pak Data Tips yang soal no sensor itu, jujur saya nangis. Aku nangis dan Pak Data kayaknya lihat aku juga. Malu sih, tapi ah karena sentimentalnya itu Pak Data ketika cerita soal ayahnya dan banyak benih-benih yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan, yang perlu di apa ya, setelan-setelan, coba ini pakai setelan ini, contoh seperti air, sembako, energi baik, sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan saya, keluarga saya, teman-teman dekat saya. Dan doa terakhir keren banget, kembali lagi nangis karena di situ ada sentimental yang menyebut keluarga, teman. Itu dari saya. Salam bahagia, tenang, kita orang Kokai. Dadah. Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat semua? Harapan gue Sobat semua dalam keadaan sehat yang optimal ya, dan masih terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Sobat IKG, sebelum gue lanjut, gue mau kabarin dulu ya. Ya, setelah sekian lama berencana dan berhayal, akhirnya gue dan tim EKG memutuskan untuk membuka pendaftaran di acara pertemuan kita selanjutnya Sobat semua. Yaitu di Bandung ya, yang akan berlangsung di tanggal 8 Juni sampai 9 Juni 2024, Sabtu ke Minggu. Ya, pertemuan kali ini gue beri tema mewujudkan kekayaan dalam ketenangan. Ya, Sobat IKG, kaya itu bukan hanya pada level material, tapi juga soul dan spirit ya. Makmur dalam segala aspek, dan dalam kekayaan, baiknya sudah sepatutnya kita menemukan ketenangan Sobat semua. Jadi enak gitu Sobat IKG, nggak diuber-uber, tentram dan damai. Nah, karena acaranya nginep ya, jadi tim sudah mempersiapkan rundown-nya Sobat semua. Seperti akan ada tanya jawab, sharing, cerita, makan-makan, bahkan sampai grounding bersama di pagi hari Sobat semua. Ya, karena ini acara santai ya, jadi ada nyanyi-nyanyinya, main games, door prize juga. Ya, yang senang-senang aja Sobat IKG. Nah, Sobat IKG, gue berharap acara yang akan gue adakan ini akan menjadi satu bentuk pencapaian manfaat ya buat Sobat semua. Di pertemuan kali ini, Sobat boleh tanya apa saja Sobat IKG. Dan bagi yang mendaftar, Sobat juga akan mendapatkan sesi private online ya, satu kali via telepon sama gue, yang dapat dipakai ketika Sobat memang membutuhkannya. Sobat IKG, untuk lebih detailnya, silahkan Sobat kunjungi website emmangkudugila.com ya, atau boleh klik link di deskripsi. Sikat Sobat IKG, sikat! Sobat semua, di video kali ini gue mau bercerita lagi ya. Iya, cerita di mana saat itu gue mencoba menyatukan puzzle kebahagiaan gue lagi, hingga gue berhasil menggunakan metode-metode yang mungkin orang akan menganggap apa yang gue lakukan adalah hal gila Sobat IKG. Dan gue gak peduli. Intinya gue berhasil. Dan sampai hari ini, gue masih menggunakan setelan-setelan tersebut Sobat IKG. Sebuah metode asumsi, bertindak dan bertingkah seolah-olah, di mana pada akhirnya gue percaya memang ada kekuatan goib yang memang berbaring di pikiran kita, sehingga kita dapat membangunkannya. Banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Apakah metode hukum asumsi memang sesungguhnya kekuatan yang dapat membentuk realita kita? Atau hanyalah mimpi di siang bolong? Atau bahkan dongeng dan mitos saja? Ya, untuk lebih jelasnya dan membuktikannya, gua selalu menghubungkan dengan kisah gua ya, Sobat IKG. Cerita ini gua tarik lagi kembali sebelum gua berangkat ke kota Banjar. Ya, setelah banyak mengusahakan dengan berbagai macam cara, Sobat IKG. Sobat semua, mari kita jelajahi kisah gila ini ya. Pasang headphone-nya, Sobat IKG. Mari kita berselancar menuju keberhasilan. Seperti biasa, Sobat IKG, ini adalah kisah nyata gua. Berapa, Pak? 7.500, Mas. Itu suara Ferry, Sobat IKG. Dia menanyakan berapa harga yang harus dibayar untuk warteg yang habis dia santap ya. Nasi pakai sayur orek. Saat itu gua hanya mampu menyeruput teh manis aja Sobat IKG.
Ferry tanya ya sama gue, "Lu gak makan, Darta?" Gue jawab ya, "Gue masih kenyang." Siang itu gue sengaja ya mengiritkan uang gue, karena memang uang gue itu pas banget Sobat IKG. Mungkin Sobat IKG ada yang bertanya-tanya ya, berapa uang yang ada di kantong Bang EKG saat itu? Ya, Sobat IKG jawabannya nol, karena beli teh manis tadi. Ferry adalah teman baru gue Sobat IKG ketika itu. Ya dulu ketika gue sulit ya, gue banyak sekali mencoba network baru, bertemu dengan teman baru untuk dapat membawa gue ke keberuntungan, menuju bisnis yang baru, berusaha maksimal dan apa aja Sobat IKG, palu dan gada. Tujuannya cuma satu, agar gue dapat menyambung hidup gue untuk dapat makan sehari-hari. Gue dikenalkan Ferry oleh teman gue saat itu ya. Ferry orang yang penuh fokus Sobat IKG, semangat. Ciri khas dari dia ya adalah matanya yang selalu fokus kepada lawan bicaranya. Antusias sekali ya, sosoknya kurus dengan ciri khas tas di punggungnya ya, yang selalu setia menemaninya. Apa isinya Sobat IKG? Proposal. Itulah sebabnya teman gua yang bernama Derry memperkenalkan gua pada Ferry. Derry bilang, "Lu 11-12 sama Ferry, kayaknya lu cocok deh." Hampir setiap hari gua ketemu Ferry Sobat IKG. Ferry selalu mengajak gua untuk bertemu rekan-rekannya, di mana dia meminta rekannya untuk memperkenalkan orang agar orang tersebut bertemu dengan gua. Untuk apa? Untuk gua dapat mempresentasikan ide-ide dan pemikiran serta sebuah konsep bisnis ya. Tangerang saat itu musim hujan Sobat IKG, tapi kadang panas ya. Ferry selalu SMS gua ketika ada peluang baru. Dia bilang, "Darta, untuk orang secerdas elu, sudah saatnya lu menggunakan smartphone lagi biar tambah cerdas." Gua menjawab, "Amin." Ya tahu sendiri maksudnya Sobat IKG. SMS di zaman HP udah bisa WhatsApp. Sobat IKG, hari demi hari, hujan badai, lapar kenyang, lapar lagi. Kondisi material dan finansial gue juga sudah sangat mengkhawatirkan Sobat IKG. Gue pun menjadi seperti Ferry, berbekal tas punggung yang berisi proposal, menawarkan sana sini. Penolakan demi penolakan membuat gue dan Ferry tidak gentar. Kita terus mencobanya Sobat IKG, berbekal mimpi dan harapan, mobat mabit kesana kesini. Gue bahagia sekali ya kalau Ferry mengabari gue bahwa ada nih temennya temen gue, kayaknya dia berminat deh dengan pemikiran ide yang lu buat. Namun berkali-kali ya Sobat IKG, apa yang terjadi? Zong, gak ada hasilnya Sobat IKG. Sampai gue lelah. Agaknya beban pikiran dan kondisi perut gue menuntut diri gue agar sesegera mungkin kondisi ini dapat berubah ya. Dan yang sangat menantang adalah mengingat kondisi gue yang sudah berkeluarga, di mana tanggung jawab hidup adalah hal yang harus gue hadapi sebagai bentuk kewajiban gue sebagai seorang kepala keluarga Sobat IKG. Duit udah gak ada. Bahkan kerap kali Ferry selalu mentraktir makan ya, karena dia pun sudah mengerti kalau gue sudah kehabisan uang saat itu. Kerap kali Ferry mentraktir gue, dan kerap kali Ferry memesan makanan di warteg. Gue selalu bilang, "Terima kasih ya Fer. Nanti pasti gue akan ganti Fer." Namun Ferry gak pernah ya mau dengar kata-kata gue itu, seolah dia mengalihkannya. Bahkan dulu dia pernah bilang, "Sudah cukup Darta, sekali lu ucapkan, gue percaya. Gak usah lagi lu ucapkan kata itu berkali-kali ketika gue mencoba memesan makanan untuk kita berdua. Karena gue yakin kita berdua akan makan di restoran yang mewah." Itu kata dia Sobat IKG. Kata-kata Ferry adalah kata-kata yang penuh dengan semangat sekaligus haru ya. Dan gue selalu menjawab dengan kata amin. Waktu ibarat ilusi Sobat IKG. Diri gue ibarat biduk kecil yang sedang berlayar hampa tanpa tujuan. Kemana dan dimana sebenarnya gue akan berlabuh. Kadang jiwa dan tubuh gue lelah, namun bersamaan itu penuh dengan api yang menyala, penuh dengan semangat sobat semua. Akhirnya bulan pun berlalu. Bagaimana gue bisa bertahan? Gue pun gak menemukan jawabannya sampai hari ini Sobat IKG. Mungkin saja Bang Herman benar ya, bahwa yang membuat manusia dapat menikmati dunia ini adalah harapan.
Harapan, Sobat EKG. Ya agaknya itu kata yang paling tepat sobat semua. Sebagaimana Iman teman SMA gua ya, yang narik beca, pernah bilang, kalau fisik saya sih capek, tapi jiwa saya penuh harapan. Kondisi gua sudah mulai lunglai sobat EKG saat itu. Ya seperti seorang yang mencoba menegakkan benang basah yang pasti akan selalu jatuh. Siang hari sobat EKG saat itu gua di rumah lagi bengong. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata Ferry. Lalu dia bilang, "Darta, saya ada proyek. Dan ini proyek besar, gak main-main. Kita bisa menembusnya." Saat itu gue mendengar berita itu, gue langsung bergegas sobat EKG menuju Cipulir. Perjalanan dari Karawaci gue tembus, penuh dengan harapan ya. Sampailah gue di tempat Ferry, di sebuah rumah kontrakan sederhana ya sobat EKG. Saat itu gue melihat ada 3 orang teman Ferry. Dan di situ ada teman gue juga ya, yang bernama Derry, yang memperkenalkan gue sama Ferry. "Halo Darta." Akhirnya gue sapa. "Halo Fer." Gue pun bergabung ya. Mereka sedang asik berbicara soal ukuran sobat semua. Sampai nama daerah seperti Garut, Tasik, dan lain-lain. Sampai akhirnya gue gabung dalam pembicaraan itu. Lalu akhirnya gue tahu sobat EKG bahwa mereka membicarakan tokek. Iya, tokek sobat EKG, hewan yang kayak cicak yang gede itu. Hewan dengan ukuran tertentu ya, gue lupa kalau nggak salah 18 cm ya, yang katanya harganya bisa miliaran. Gue larut dalam percakapan mereka sobat semua. Kata-kata dan mimpi uang miliaran terasa lagi di telinga gue ya. Seperti, nanti uangnya kita bagi 4, cukup kan masing-masing 250-500 juta. Luar biasa. Ferry menyautinya ya. Ya sekarang kita tinggal temui aja pembelinya dengan penjualnya. Nggak sampai di situ sobat EKG. Saat itu muncullah hal-hal baru dalam hidup gua ya. Ternyata seekor tokek dengan ukuran tertentu dapat menjadi pundi-pundi kekayaan seseorang. Apakah itu nyata? Salah satu teman Ferry lalu mengeluarkan HP-nya ya. Dia menunjukkan, ada lagi nih. Kalau ada bayarnya, kita kaya raya. Lalu gue lihat video itu ya. Ada di video itu sebuah pedang yang bisa digulung dan dapat memotong dan menebas paku, yang saat itu disebut dengan samurai roll. Bentuknya seperti pedang mainan anak kecil sobat EKG. Gue jadi teringat pedang Poltus 5 ya. Tenkuken. Gue mencoba menelaah kata-kata teman Ferry dan mengamati ya. Ada rasa ragu dan bingung. Mengapa harga pedang itu sedemikian mahal? Miliaran, bahkan sampai ratusan miliar. Samurai roll, benda pusaka. Akhirnya Ferry berbicara sama gua ya. Dia bilang, "Tenang Darta, kita sudah ada calon pembelinya dan kita akan kaya raya." Ya saat itu Ferry bertindak sebagai mediator ya, dengan mengharapkan sejumlah uang, yaitu komisi yang nantinya akan kita bagi bersama sobat EKG. Walau skeptis, namun gue masuk ke dalam konsep perdagangan bisnis tokek dan pedang samurai roll ya sobat EKG. Hari demi hari kita kumpul di rumah Ferry, selalu berbicara soal tokek lagi dan samurai roll. Dan gilanya, gue pun jadi menaruh harapan akan benda itu. Kalau laku, gue akan pergunakan uang itu untuk ini dan itu. Membangun lagi kehidupan gue bersama keluarga gue. Mimpi-mimpi indah pun terasa semakin dekat lagi ya. Seperti ada harapan. Usaha dan mimpi menjadi 2 aktivitas yang luar biasa saat itu sobat EKG. Kita hanyut dalam arus kenyataan yang meragukan, namun sekaligus penuh dengan kenyataan yang penuh dengan harapan sobat EKG, yaitu menjual tokek. Walau berkali-kali gue mendinainya, namun gue tetap menjalankannya. Siapa tahu ini berhasil. Satu sisi gue senang ya mendengar lagi uang ratusan juta hingga miliaran di telinga gue. Kata yang sempat hilang, ratusan juta. Namun satu sisi gue menolaknya. Apa iya? Sampai suatu hari sobat EKG, setelah kita mobat mabit, hari itu gue bingung dengan keadaan ini ya.
Keadaan yang diliputi dengan ketidakpastian makin mendesak. Sudah lebih dari 1 bulan. Keluarga gua butuh kepastian. Bagaimana ini? Mengapa juga gua terjebak dalam bisnis yang penuh dengan tanda tanya? Sore hari Sobat KG, gua ingat sekali ya, setelah gua dan Ferry dan Derry habis pulang mengunjungi teman yang katanya siap dengan pembelinya, namun gagal tiba-tiba Sobat KG. Perjalanan pulang, tiba-tiba langit mendung. Saat itu kita bertiga ya, Ferry, gua, dan Derry. Kita terpaksa melipir karena hujan mulai turun dan langit mulai gerimis Sobat IKG. Kita berteduh di bawah toko yang tutup ya. Motor kita parkir, langit makin gelap, hujan makin deras Sobat IKG. Gue bingung akan keadaan ini ya. Ferry dan Derry masih asik membahas kegagalan di bisnis ini ya. Tokek dan samurai roll. Suara mereka makin terdengar keras di dada gua. Tokek lagi, tokek lagi, tokek lagi. Dan samurai yang bisa menembus paku Sobat IKG. Hujan makin deras. Lalu gue bilang, Fer, hujan deras sekali. Gue teriak Sobat IKG. Dan gue teriak sekali lagi, Fer, hujan deras sekali. Ferry menjawab, iya gue tahu. Lalu gue teruskan Sobat IKG, Fer, gue capek Fer. Rasa lelah gue makin menghimpit Sobat IKG. Seperti gue sudah mulai membenci diri gue dan keadaan gue. Gue sudah hampir kehilangan kewarasan gue saat itu Sobat semua. Tiba-tiba di saat hujan deras tersebut ya, gue melihat talang air di toko tersebut ya, di mana airnya jatuh ke tanah begitu deras. Deras sekali Sobat IKG. Mungkin jika kita menaruh ember besar di bawahnya, dalam hitungan detik ember tersebut sudah terisi penuh ya. Lalu tiba-tiba gue lari. Gue nekat. Gue lari ke arah talang air tersebut ya. Gue masih mengenakan jaket dan tas gue. Dan gue berdiri tepat di bawah talang pembuangan air tersebut, seperti orang yang sedang mandi Sobat IKG. Dalam hitungan detik badan gue basah kuyup. Ya kayak orang mandi pakai shower ya. Dan gue berteriak-teriak sambil tertawa. Ferry kaget ya. Lalu dia bilang, "Hey Darta, ngapain lu? Baju dan tas lu jadi basah. Perjalanan kita masih jauh loh." Lalu gue jawab Sobat IKG, Fer, saat ini gue lagi berada dalam kolam renang. Iya, gue lagi berenang di kolam renang di hotel sama anak gue, Fer. Ferry kaget ya. Lalu Derry teman gue bilang, Fer, tarik dia. Ferry lalu mencoba menarik tangan gue ya. Gue bilang, jangan Fer. Saat ini gue lagi asik berenang. Lalu Ferry bilang ya, Darta, kamu sudah gila. Kamu sudah gila. Kata-kata itu terus terdengar ya, jelas sekali ya, berkali-kali, makin fokus dan bergema Sobat IKG. Darta, kamu sudah gila. Sobat IKG, gue mendengarnya ya. Dan saat itu ada rasa jengkel Sobat IKG. Rasa jengkel sama Ferry dan keadaan. Dan gue bilang ya, iya Fer, gue memang sudah gila. Tapi gue gak sebodoh lu. Asal lu tahu ya Fer, samurai roll itu gak ada. Kalaupun ada, itu namanya katana, bukan samurai. Dan katana gak bisa di roll. Kayak tisu, tebas paku. Lu bego Fer. Tokek lah 18 cm. Ferry terdiam Sobat IKG, seperti tersentak sadar ya. Lalu satu lagi Fer, gue bilang, kegilaan gue akan gue kenang ketika gue benar-benar berenang bersama anak gue di kolam renang di sebuah hotel. Air mata gue jatuh bercampur air hujan dan kucuran air dari talang air Sobat IKG. Dan akhirnya Derry menarik diri gue sambil berkata, istighfar Darta, istighfar Darta. Gak berapa lama gue menepi ya Sobat IKG. Suasana hari itu menjadi awkward ya, kita bertiga. Ferry terdiam terpaku Sobat semua. Sobat IKG, semenjak hari itu, setiap gue mandi di kamar mandi,
Gua selalu mengambil air menggunakan gayung dan menyiram kepala gua sambil melompat seolah gua keluar dari kolam renang sambil berkata, saya sedang berenang di kolam renang di sebuah hotel. Dan gua konsisten menjalani itu Sobat KG. Gila memang. Biarin Sobat KG. Beberapa hari kemudian, suatu pertemuan di hari Minggu ya, seperti biasa di warteg. Ferry bilang sama gua, Darta, terima kasih ya. Gua jawab, untuk apa Fer? Ferry meneruskannya lagi ya. Ya, lu telah mengingatkan gua lagi. Kadang apa yang dekat seolah jauh. Gua bertanya, maksudnya? Ya, seperti halnya dunia yang sudah dekat di genggaman tangan gua yang bernama handphone dengan Google-nya. Beberapa hari lalu gua sempat searching. Iya memang, pedang samurai itu namanya katana. Dan sebagaimana Tuhan dekat dengan kita, tapi kita lupa akan keberadaannya. Biar lu tahu aja Darta, tadi siang gua ke gereja lagi. Setelah sekian lama gua meninggalkannya. Gua tersenyum Sobat IKG. Dan gua bilang, gak apa-apa Fer, sama-sama. Tapi Darta, dia bilang lagi, ada satu hal yang menggelitik rasa ingin tahu gua. Apa Fer? Gua tanya sama dia ya. Dia bilang, ya untuk orang secerdas lu, yang dulu lu pernah menduduki posisi top management, menjadi seorang pengusaha, CEO, namun bangkrut. Tapi kenapa lu masih mau masuk ke bisnis uka-uka dan kaleng-kaleng ini? Gua tertunduk Sobat IKG. Lalu gua jawab ya. Dan saat itu ya gua gak sanggup menahan tetesan air mata. Gua bilang, iya Fer, karena gua butuh percaya. Semua orang butuh percaya. Dan gua ingin sekali percaya kalau bisnis itu bisa menghasilkan uang. Walau gua tahu itu bisnis sampah. Karena gak ada lagi yang bisa gua pegang Fer. Bisnis apa lagi? Seolah semua pintu sudah tertutup. Tapi Fer, walau bisnis itu bisnis kaleng, ada satu hal yang bisa gue ambil manfaatnya. Terima kasih, karena gue mendengar lagi nilai ratusan juta bahkan miliaran. Dan hal itu hal yang gue amini, bukan tokeknya. Kita tertawa ya Sobat IKG. Lalu Ferry berkata ya, Tuhan bersamamu Darta. Kata-kata khas dari Ferry yang selalu dia ucapkan sama gua ya Sobat IKG. Setiap kali gua berpisah dan bertemu. Sobat IKG, musim terus berganti. Hari berlalu, bulan, musim hujan, jadi musim panas. Tahun berjalan, sampai suatu hari gua berhasil bangkit lagi dari keterpurukan gua Sobat semua. Dan suatu hari, dikala kondisi body, soul, spirit gua mulai seimbang lagi, dan saat itu gue sudah berada dalam kesadaran kemakmuran, gue mengajak anak gue berlibur ke kota Cirebon ya. Saat itu gue mengajak ayah gue untuk menginap di sebuah hotel di tengah kota Cirebon yang bernama Hotel Asri. Ya, karena hotel itu letaknya gak jauh ya dari tempat tinggal gue, yaitu di Jalan Karanggetas saat gue SMA di tahun 90-an ya. Istri dan anak gue bahagia sekali, Sobat IKG. Hotel tersebut punya kolam renang indoor ya, tepat di tengahnya. Jadi kamar hotelnya ada di samping-sampingnya Sobat IKG. Sore yang indah Sobat semua. Dan bahagia sekali. Gua ngobrol sama ayah gua sambil melihat anak gua berenang di kolam tersebut. Betapa bahagianya Sobat IKG. Lalu tiba-tiba gua tersentak Sobat IKG. Gua bilang sama bokap gua, "Pah, sebentar ya." Gua lari ke dalam kamar hotel dan membuka baju gua ya. Istri gua bertanya, "Kamu mau berenang?" Gue jawab, iya, aku mau nyemplung dulu. Lalu langsung gue lari dan menyeburkan diri gue ke kolam renang, Sobat IKG. Gue menyelam dan lompat sambil bilang, gue sedang berenang sama anak gue. Ada rasa tidak percaya akan realita ini, Sobat IKG. Sumpah demi Tuhan luar biasa rasanya. Setelah itu Sobat IKG, gue ke pinggir kolam renang. Gue ambil HP gue ya, dan gue WA Ferry dengan foto kolam renang di Hotel Asri. Dan gue sertakan caption, gue sedang berenang di hotel. Teksnya gue beri ikon tokek dan pedang, Sobat IKG. Maksudnya bercanda ya. Sekitar 10 menit kemudian, Sobat semua,
Ferry menjawab dengan teks ya. Kalimatnya adalah, Tuhan bersamamu Darta. Dan tiba-tiba telepon gue berdering, Sobat KG. Bukan voice call, tapi video call. Gue langsung menerimanya ya. Ada pemandangan ajaib, Sobat KG. Gue melihat seorang pria bertelanjang dada. Ferry, gak pakai baju, Sobat KG. Dengan background pemandangan kolam renang hotel. Dan tiba-tiba dia mendekatkan wajahnya ke kamera handphonenya sambil menangis dan berkata, Sobat KG, Tuhan bersamamu Darta. Ferry menangis, Sobat KG. Gua kaget, sobat semua. Gua tanya sama dia, lu di mana, Fer? Dia bilang, gua lagi di hotel bersama keluarga gua, Darta. Dan anehnya, kenapa kita bisa berbarengan begini ya? Lalu dia bilang, Darta, lu memang gila. Sobat IKG, lalu gue ucapkan ya, selamat ya Fer. Sobat IKG, ini adalah kisah nyata gue. Akan gue serahkan semua kepada sobat semua untuk bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, Sobat IKG. Saat itu, ketika semuanya hilang, manusia butuh percaya akan harapan. Walaupun itu bisnis toke, namun bukan itu substansinya. Gua harus tetap menjaga mimpi gua, Sobat IKG. Mimpi untuk dapat bangkit lagi. Mungkin uang ratusan juta itu gak akan terjadi ya dari bisnis samurai roll dan toke. Di roll kayak tisu, Sobat IKG. Tapi gua gak pernah mengingkari dengan kemakmuran yang ada di baliknya. Sobat IKG, sampai berjumpa di Bandung ya untuk menyatukan energi, sobat semua. Salam dari gua dan Ferry. Tuhan bersama kita, Sobat IKG. Tenang, Sobat IKG. Kita orang Kokai emang kudu gila.